Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para mustami' dan jemaah sholawat di SNH berbahagia. Allah melimpahkan anugerah rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Alhamdulillah, kali ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari ijazah surat Al-Baqarah ayat 241 sampai 254. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan kekuatan, memberikan gairah dalam ta'lim ini. Baik, kita langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 241. Walil mutadaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat ini untuk istri yang sudah bercerai, berharap agar anaknya diberikan nafkah yang baik oleh suaminya, atau untuk suami yang tidak memberikan nafkah secara baik ya. Jadi berharap agar memberikan nafkah secara baik. Intinya ayat ini untuk agar suaminya memberikan nafkah secara adil. Caranya adalah tulislah ayat ini
Fadil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lalu kemudian di bawahnya tulis juga nama suaminya, dan nama ibunya. Contoh Zaid, nama ibunya adalah Aminah, Zaid binti Aminah. Setelah ditulis ayat ini dan nama suaminya, kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil banyak 1000 kali. Tapi ketika pembacaan hasbunallah wa ni'mal wakil ini mencapai 100 kali, maka selingi dengan ayat tersebut. Ayat tersebut itu maksudnya ayat walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan seterusnya sampai 100. Setelah 100 baru tutup dengan ayat walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kemudian lanjutkan lagi pembacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sampai 100 kali, lalu tutup dengan ayat walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Itu seterusnya sampai bilangan dzikir dari hasbunallah wa ni'mal wakil ini mencapai 1000 bilangan, 1000 kali. Begitu. Lalu setelah itu, setelah semuanya rampung atau lengkap, bilangan dzikirnya sempurna 1000 dari hasbunallah wa ni'mal wakil, bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma bihaqqi hadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma ja'al ala. Ini titik-titiknya bin titik-titik. Ini di sini disebutkan nama daripada suaminya dan nama daripada ibunya. Bisa jadi nama orang tuanya ya, ibu maupun bapak. Ibunya berarti di sini binti ya, atau bin. Lalu kemudian baca mata'un bil ma'ruf haqqan, mata'un bil ma'ruf alaina bil haqq adal muttaqin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillah rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali. Lalu kemudian ditiupkan kepada kertas tersebut yang ditulis, kemudian tersebut dihanyutkan di sungai, atau bisa juga ayat tersebut digantungkan di dahan pohon delima, atau bisa juga ayat tersebut dilebur dengan air, mata air, lalu kemudian air tersebut agar terminum oleh suaminya. Jadi agar suaminya ini memberikan nafkah yang adil. Ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah adalah 242. Adzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini ayat untuk masalah dalam masyarakat sosial, dalam aspek keadilan pemerintah di daerah gitu, atau ada chaos di satu wilayah. Chaos itu huru hara ya, demonstrasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan setempat terkait kebijakan-kebijakan programnya gitu. Jadi maksudnya adalah agar aman lah ya, kondusif, agar kondusif gitu.
Bagaimana caranya? Caranya adalah tulislah ayat ini sebanyak 4 lembar sutra. Tulis ayat ini di atas 4 lembar sutra. Sutra putih, sutra kuning, atau sutra biru, dan sutra hijau. Sutra hijau silahkan. Kalau untuk seperti ini baiknya adalah sutra hijau untuk keteduhan, tapi kalau sutra putih untuk menetralisir. Asal jangan sutra merah ya, karena agresif. Gitu. Jadi antara sutra hijau dan sutra putih saja. Gitu. Lalu kemudian setelah ditulis ayat ini di atas 4 lembar sutra hijau atau putih, kemudian bacalah surah Al-Ikhlas atau Qul sebanyak 1000 kali. Ketika pembacaan dzikir dari surah ini mencapai 100, bacalah ayat kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ditutup dengan ayat itu, dengan ayat ya. Caranya seperti tadi ketika pembacaan surah Qul ini contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai 100 kali, lalu tutup dengan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemudian lanjutkan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Seperti itu. Sampai 100 lagi, lalu tutup lagi kadzalika yubayyinullah. Demikian seterusnya. Lalu setelah sempurna pembacaan dari surah Qul ini dengan diselingi ayat tadi sebanyak 1000 kali, tutuplah dengan pembacaan sholawat 100 kali. Ini sholawatnya bebas, yang pendek mau yang panjang silahkan. Setelah selesai pembacaan ini sholawat, lalu kemudian ditiupkan kepada 4 lembar sutra yang hijau atau yang putih yang sudah tertulis ayat. Lalu kemudian 4 lembar sutra tersebut dimasukkan ke botol yang kecil yang sekiranya cukup untuk menampung lembar sutra tersebut. Kemudian sumbat ditutup rapat, kemudian dipendam di 4 penjuru daerah yang kehendaki atau daerah yang terjadi chaos atau daerah yang terjadi huru hara. Lalu kemudian ayat selanjutnya 243 dari suratul Baqarah. Lam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha lahu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ini untuk ayat ini untuk mengusir kaum, atau mengusir orang yang zalim atau kaum yang zalim atau kaum yang fasik atau grup atau golongan. Mungkin di satu kampung Anda, di daerah saudara Anda ada beberapa orang dan kelompok lah, atau mungkin semacam geng motor atau semacam geng yang lain ya, yang membuat huru hara atau yang kerok, resahkan masyarakat setempat, atau
ada hanya 1-2 orang yang jadi biang kerok di suatu kampung. Dalam arti orang tersebut terbukti, bukan diduga ya, terbukti berbuat zalim atau fasik gitu. Dan mereka memang terbukti telah melakukan banyak kerusakan dan banyak keonaran begitu. Maka untuk mengatasinya adalah tulislah ayat tersebut di 4 lembar kertas, lalu tulis juga doa ini. Doa yang dimaksud adalah Allahumma inni a'udzubik wa atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik wa atadarra'u ilaik bihadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma khruj qaumi. Ini kalau memang yang kita maksud, yang hendak kita usir kaum atau satu golongan, atau mungkin satu grup yang memiliki pemimpin ya. Jadi tinggal di titik-titik ini adalah ditulis nama pemimpinnya, pimpinannya, atau orang yang biang keroknya itu. Insya Allah orang yang berbuat keonaran di kampung tersebut, yang membuat kerusakan di kampung tersebut, di daerah tersebut, berikut pengikut-pengikutnya itu junudi pasukannya dan pengikutnya, Allah akan terusir. Allah usir dari kampung itu. Lalu kemudian tulis min qaryatina, diteruskan ya, min qaryatina wa baladina wa ba'id minna abadan kama ba'antas sama wal ard wa hum ulufun hadharil maut bihaqqi hadhil ayah faquti adabiral qaumil ladina wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kemudian setelah menulis ayat di atas dan ini doa ini, maka kemudian bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Jadi setiap pembacaan subhanallah wa ni'mal wakil 100, lalu tutup dengan ayat ini, lam tara ilal ladina kharaju, Al-Baqarah 243. Setelah dapat 100, tutuplah dengan ayat alam tara ilal ladina. Kemudian baca lagi hasbunallah, lalu tutup lagi dengan alam tara ilal ladina. Demikian seterusnya sampai bilangan dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil 1000, mencapai 1000 kali. Artinya 10 putaran ya. Putaran 100 dikali 10 jadi 1000. Lalu kemudian setelah sempurna pembacaan 1000 kali dari hasbunallah wa ni'mal wakil, bacalah doa yang tadi di atas sebanyak 3 kali atau 7 kali. Doanya Allahumma inni a'udzubik wa atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik wa atadarra'u ilaik bi hadhil ayati syarifah as'aluka Allahumma khruj qaumi fulan binti fulanah wa fulan bin fulan min qaryatina wa baladina wa ba'id minna abadan kama ba'antas sama wal ard wa hum ulufun hadharil maut bi haqqi hadhil ayah faqut adabir qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dibaca sebanyak 3 kali atau sebanyak 7 kali, lalu kemudian tiupkan ke kertas tersebut. Lalu kemudian kertas tersebut dilebur dengan airnya kemudian ditaburkan di tempat orang tersebut atau kaum yang kita maksud atau orang yang kita maksud. Atau bisa juga dimasukkan ke botolnya disumbat, ditutup rapat, lalu ditanam di tempat kaum yang dimaksud yang berbuat kerusakan atau di tempat orang yang berbuat kerusakan agar
agar orang atau kaum tersebut terusir dari kampung atau daerah itu. Ayat selanjutnya dari suratul Baqarah 244, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Ini untuk menguatkan keteguhan hati ahli-ahli kampung, tokoh. Jika ada musibah maksiat rajalela, akidah terongrong, terus kemudian syubhat di mana-mana, fitnah berserakan di kanan, kemudian hujat menghujat, bid'ah membid'ah, terus kafir mengkafir satu sama lain. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan, sehingga sedikit banyaknya mungkin berdampak pada goyah atau membuat resah dan membuat bimbang, mempengaruhi daripada keteguhan ahli-ahli kampung, tokoh-tokoh kampung, di tokoh-tokoh setempat lah ya. Jadi agar kokoh, maksudnya agar kokoh pendirian keteguhannya, agar memegang ajaran salaf, pegang pada ajaran-ajaran tabi'in, sahabat dan saja Quran dan sunnah, seperti itu. Karena mungkin kondisinya sangat-sangat miris dan ada dalam situasi syubhat yang luar biasa. Maka untuk menguatkan hati para tokoh-tokoh tersebut, bisa dibacakan seperti ayat yang di atas ini, yang untuk mengusir orang-orang seperti tadi, agar steril di kampung ya, agar jangan ada provokasi masalah akidah gitu. Satu sama lain saling menuduh sesat, satu sama lain saling membenarkan dirinya sendiri atau golongannya sendiri. Sementara kita dalam satu madhab, dalam satu nabi, dalam satu agama itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Ini bisa dibaca secara berjamaah ya, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Bacanya bisa sebanyak 1000 kali, kemudian tutup dengan sholawat 100 kali. Atau juga setelah ba'da subuh, ba'da maghrib, bacalah waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Secara berjamaah bisa, atau secara perorangan silahkan dibaca oleh hanya tokohnya saja, silahkan. Yang penting judulnya adalah ayat ini untuk meneguhkan hati para ahli-ahli kampung, ahli-ahli daerah, atau para tokoh. Kemudian ayat selanjutnya dari suratul Baqarah 245, ma'adzallati yaqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ini untuk orang yang pelit, yang bakhil. Maksudnya agar orang tersebut menjadi dermawan gitu. Atau bisa juga ayat ini digunakan untuk ketika Anda menawarkan atau menawarkan proposal untuk mencari sumbangan untuk pembangunan pesantren, pembangunan yayasan atau pembangunan masjid begitu, agar dalam permohonan dana tersebut itu dilancarkan ya, atau dipenuhi oleh donatur yang Anda tuju. Caranya adalah
tulis ayat ini lalu kemudian nama orang yang dimaksud. Jadi tulislah ayat ma'adzalladzi yuqridallahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adafan katsirah sampai turja'un ya. Lalu kemudian tulis namanya Zaid binti Aminah seperti itu. Setelah ditulis lalu baca ayat tersebut sebanyak 313. Setelah pembacaan ayat 313 ayat itu bacalah sholawat 100 kali. Kemudian ayat tersebut tiupkan ke ayat tersebut kemudian diberi minyak agar wangi. Karena itu kan kalamullah ya, agungkan. Kalau kita lipat, kalau kita bawa sana kemari, maksudnya kesana kemari itu dalam arti dalam rangka mencari bantuan dana atau mendatangi orang yang dimaksud. Bagaimana seandainya kalau yang kita tuju itu banyak orang, bukan satu orang, tentu ini orangnya banyak. Anda bisa menulis di situ Fulan binti Fulana, Fulan bin Fulan saja, atau warga siapa gitu, warga Jakarta kah, warga Bogor, warga Bekasi, Rawang. Jadi yang penting nanti pada praktiknya ayat tersebut dibawa kemanapun Anda akan mengunjungi atau mendatangi orang yang dianggap calon donatur untuk mendonasikan hartanya menjadi baik, atau untuk agar supaya seperti yang dikatakan tadi kita memiliki saudara tapi pelit, bakhil, agar baik orang tersebut kepada Anda atau kepada keliling Anda. Ini bisa dibaca, ditulis, lalu tulis namanya yang orang yang pelit itu, lalu kemudian baca ayat ini sebanyak 313. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 246. Alam tara idal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad akhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Ayat ini di mana ketika Anda menghadapi musuh atau ketika ada perang darurat dalam suatu daerah DOM atau daerah operasi militer atau daerah operasi daerah darurat sipil, dalam keadaan genting lah ya, dalam keadaan emergensi, maka tulislah ayat ini juga nama musuh yang akan menyerang atau mengancam kita gitu. Lalu kemudian setelah menulis ayat ini dan nama musuhnya Anda, kemudian bacalah ayat ini banyak 313 atau mungkin bisa 100 ya gitu. Tapi saya sarankan bacalah ayat 5, mungkin Anda akan kenal dengan ayat 2 atau kalau memang belum silahkan tanyakan kepada Ustadz tempat atau Ustadz Anda di tempat Anda, atau bisa juga Anda bisa mencari di Majmu Syarif, itu ada ayat 5,
Sebetulnya ayat 5 ini sudah masyhur tentang keutamaannya, fadilahnya. Itu bacalah sekali, atau Anda bisa juga tulis ayat 5 secara keseluruhan, lalu bacalah ayat 5-nya. Kemudian tulis nama orang atau nama musuh yang akan masuk di ayat 5 tersebut. Begitu. Lalu kemudian setelah itu dilipat tulisan tersebut, setelah ditiupkan ke tulisan tersebut, lalu dilipat kemudian dipendam di tempat musuh, atau bisa jadi lebur dengan airnya ditumpahkan atau ditaburkan di tempat musuh. Atau bisa juga itu dibungkus bersama batu hitam yang ya kira-kira kecil lah, kemudian dibungkus dengan plastik hitam, lemparkan ke jihad tempat musuh gitu. Jadi agar terjaga Anda dari musuh-musuh Anda yang akan menyerang tempat Anda begitu. Atau bisa juga tulisan tersebut digantungkan di pohon yang berduri, mungkin randu semacam begitu ya. Ada lagi pohon-pohon yang berduri, pohon tinggi yang berduri, mungkin ada selain randu juga. Atau bisa juga ayat tersebut dipendam di kuburan yang tidak dikenal. Lakukanlah hal ini, penguburannya atau memendamnya di hari Sabtu atau waktu zuhal. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 247 ini, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu adna yakunu lahul mulk 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. 247 dari surat Al-Baqarah. Nah, ini untuk ketika Anda ingin menjadi kepala daerah atau kepala desa atau pemimpin di suatu daerah lah ya, entah itu camat, entah bupati, entah gubernur, entah presiden atau apapun itu, Anda ingin menjadi kepala daerah, maka ayat ini adalah caranya ditulis. Tulislah ayat ini dan nama orang yang memiliki maksud, yang mempunyai maksud. Atau kalau seandainya memang Anda yang punya maksud untuk menjadi penguasa atau menjadi pemimpin atau kepala daerah, kepala desa atau kepala lainnya lah, ini ayat ini ditulis, lalu tulis juga nama Anda gitu. Tapi kalau orang lain, dan ada orang lain yang meminta tolong kepada Anda untuk berdoa, melakukan ikhtiar, maka tulislah nama orang itu. Anda menulis nama orang yang memiliki maksud ini siapa. Jadi bisa dikerjakan oleh Anda atau orang lain. Silahkan. Maksudnya bisa Anda mengerjakannya bisa untuk Anda dan bisa mengerjakan untuk orang lain. Gitu. Lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Ketika mendapatkan bilangan jumlah dzikir 100 kali dari hasbunallah, bacalah ayat ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cara pembacaan 1000 kali yang diselingi dengan ayat adalah
hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu 100 kali. Kemudian setelah 100 kali baru tutup dengan ayat wa qala lahum nabiyyuhum, diselingi dengan ayat yang terkait ya. Setelah itu baru kembali baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali lagi. Setelah capai 100 bilangan kemudian baca ayat wa qala lahum nabiyyuhum. Seterusnya demikian seterusnya sampai bilangan sempurna menjadi 1000 kali. Artinya 10 putaran dari pembacaan hasbunallah 100 kali. Dan setiap 100 kali ini pembacaan hasbunallah ditutup dengan ayat wa qala lahum nabiyyuhum. Lalu kemudian setelah rampung atau selesai pembacaan hasbunallah 1000 kali ini, kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu setelah baca sholawat 100 kali, ini sebentar saya akan besar dulu ya. Nah, selesai membaca sholawat, kemudian bacalah doa Rabbil firli wa habbili mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah, ini dibaca 41 kali. Lalu setelah itu tiupkan kepada tulisan ayat ini dan nama orang yang memiliki maksud untuk menjadi pemimpin daerah, pemimpin kepala desa, kepala daerah, atau menjadi pemimpin lah ya, yang memiliki maksud untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Lalu kemudian setelah ditiupkan ke tulisan tadi dibungkus rapi, rapat, atau digulung beri minyak agar wangi, masukkan ke botol yang cukup. Botolnya jangan terlalu besar juga terlalu kecil karena mungkin muat ya, tidak akan muat. Jadi ya seideal mungkin lah, jangan terlalu besar juga. Lalu kemudian tutup rapat, disumbat tutup rapat. Lalu tulisan tersebut yang sudah dimasukkan ke botol dipendam di tengah-tengah daerah yang dimaksud. Daerah yang dimaksud itu artinya daerah yang ingin dipimpinnya gitu. Atau ini biasanya di pusat kota ya, daripada tengah-tengah daerah itu. Atau tulisan tersebut bisa juga ditaruh di keluar masuk gapura. Itu biasanya kan di daerah kita dimanapun, hampir di seluruh Indonesia. Ketika kita hendak memasuki satu kota atau suatu daerah, itu ada gapura selamat datang di kota kami, atau selamat datang di Kabupaten Kajo, di Kabupaten Blora, di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Itu bisa ditaruh di gapura. Kalau memang di gapura itu khawatir terbang, jatuh, dipelakkan, ya sebaiknya dikubur, itu yang paling aman, dipendam paling aman. Lalu Anda pakai dicor lah, biar tidak digali orang lah. Cor itu maksudnya pakai semen dikit. Lalu kemudian setelah melakukan hal itu, setiap malam bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil 1000 kali. Dengan cara pembacaannya
Ketika pembacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ini mencapai 100 kali, bacalah Rabbi ghfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi begitu. Ini biar apa? Enak. Ini ayat untuk kalau memang pendapat udah 100 kali silahkan diselingi dengan Robik Firli Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Lakukan saja terus. Ini biasanya sampai seminggu atau 2 minggu ya. Itu tergantung daripada skup yang hendak kita pimpin. Kalau memang skupnya desa ya mungkin hanya seminggu. Tapi ya kalau skupnya lebih daripada desa, mungkin kabupaten, sebaiknya ada 2 minggu lah. Memang lebih dari kabupaten, ingin memimpin 40 kabupaten, tapi ya, provinsi ya, baiknya bacanya 3 minggu berturut-turut. Itu apalagi ingin menjadi presiden, nah ini udah lain cerita. Jadi harus membacanya paling tidak bulan 40 hari ya berturut-turut. Itu. Atau bisa juga Anda yang ingin seperti itu, silakan menyuruh orang untuk pembacaan ini diniatkan untuk Anda gitu. Anda mengakadkan kepada orang untuk pembacaan itu untuk diri Anda gitu. Dalam mengeluarkan uang untuk memberinya upah. Mungkin semalam berapa kalau memang ya Anda berniat ingin menjadi presiden seperti itu. Jadi Anda bisa konsentrasi ke hal lainnya. Hal ini biar orang lainnya mengerjakan. Jadi Anda bentuk tim lah untuk hal ini. Memang Anda berniat menjadi kepala daerah atau penguasa. Ini kalau di sini saya dulu jazahkan untuk melakukannya selama 41 hari dengan berpuasa tidak makanan yang bernyawa, artinya vegetarian, berbuka puasanya vegetarian gitu. Tapi ya bisa saja Anda menyuruh orang untuk melakukannya untuk Anda. Ya, Anda tinggal memberikan upah sepadan ya. Ini masalah dunia dan masalah transaksi sah-sah aja, tidak ada masalah ya. Sesuatu yang perangan di dalamnya terkait masalah itu. Anda pun ya masing-masing ada pahalanya dalam hal ikhtiar, bukan dalam hal dalam hal agama. Ini juga tidak bermaksud untuk menjual agama ya. Jadi satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling bertransaksi atas dasar keridhaan semata. Seandainya Anda menyuruh orang untuk melakukan ini, orang tersebut ya mungkin ridho aja, tapi masalahnya orang tersebut dalam waktu 41 hari dia tidak melakukan aktivitas ikhtiar atau kasab. Ini kan anak istrinya yang harus, itu tingkat keridhoannya juga kita pertanyakan nanti kan. Kenapa? Karena insya Allah sudah pasti terganggu. Jadi sebaiknya kita memikirkan tentang bagaimana agar dia ridho pada kerjaan yang kita berikan begitu. Seperti itu. Lalu kemudian apa ini? Iya ini. Ayat selanjutnya surat Al-Baqarah
248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata murbihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mirabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. 248. Ini ayat ini adalah dibaca untuk mengubur ayat yang dimaksud di atas, untuk menguburnya ya. Ini dibaca untuk menguburnya atau menaburkannya atau setelah selesai rampung kita melakukan kaifiat atau melakukan cara-cara di atas ini. Cara Al-Baqarah 2 untuk menjadi pemimpin. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari suratul Baqarah 249. Falamma fasala Talutu wa bil junudi. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahrin. Qala innallaha mubtaliikum binahrin faman syariba minhu falaysa minni. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man gharafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qurila minhum falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi qala alladina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. 249. Ayat ini untuk ingin menjadi kepala daerah juga, tapi dibacanya adalah ketika sebelum pemilihan terjadi. Yang tadi kan jauh-jauh hari sebelum pemilihan ya. Ini dibaca sebelum pemilihan terjadi. Pemilihan itu maksudnya pencoblosan ya, masa pencoblosan atau bisa juga masa kampanye. Masa kampanye itu masa-masa kampanye ya, sebelum pencoblosan dimulai. Jadi ini biasanya dilakukan seminggu atau sehari sebelum pencoblosan. Ini kaifiat ini dilakukan. Dibacanya adalah sebentar ya. Caranya adalah menulis ayat tersebut, kemudian nama orang yang memiliki maksud, lalu kemudian bacalah, setelah menulis bacalah wa alqaitu alaika habbatan minni walitusna'a ala ain. Ini 1000 kali. Nah, bacanya 1000 kali ya. Setelah menulis ayat tadi di atas, lalu kemudian tulis juga nama yang memiliki maksud untuk menjadi pemimpin daerah
kepala daerah atau kepala desa atau gubernur atau dan lainnya dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian bacalah wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa ridusna ala aini, ini 1000 kali. Jadi setiap caranya adalah setiap pembacaan 100 kali baru baca ayat yang di atas. Lama asala qalutu bil junudi wala innallaha mubtaliikum binahar dan seterusnya. Lalu kemudian setelah sempurna 1000 kali dari pembacaan walaqaitu alaika mahabbatan minni dengan cara pembacaan zikir setiap 100 diselingi ayat di atas, setiap 100 diselingi ayat, dan 10 kali putaran bacalah sholawat 100 kali. Lalu setelah membaca sholawat 100 kali, lalu bacalah Rabbi gfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab 41 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut dilebur tulisan tersebut dengan air. Lebih baik airnya diambil daripada 4 penjuru dari daerah yang hendak kita puasai, hendak kita 4 daerah, 4 wilayah, 4 pencoblosan gitu. Di areanya mungkin seperti contoh nih kabupaten ya, di kabupaten yang pojok-pojok itu diambil airnya itu gitu. Dilebur tulisan ini dengan air tersebut dari 4 penjuru daerah, air yang diambil 4 penjuru daerah, kemudian disiramkan air tersebut di tempat pencoblosan, tiap-tiap tempat pencoblosan. Dan sisakan sedikit airnya untuk cuci muka lah ketika kita hendak berangkat ke tempat pencoblosan. Bisa juga ayat ini dipakai, diselipkan untuk di kopiah ya, biasanya di kopiah songkok. Biar pakai songkok biasanya jabat sekarang dari dulu sampai sekarang tuh simbol memakai songkok coblosan biasanya seperti itu. Atau bawa-bawa aja sih ya, tidak apa gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya di Suratul Baqarah 250, walamma barazu Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat untuk ketika waktu pencoblosan pemilihan. Di waktu pemilihan katakanlah tanggal 21 bulan Mei, katakanlah seperti itu, maka tanggal itulah kita membaca ayat ini, dan ayat ini dibaca sebelum berangkat. Tapi ayat ini dibaca dengan kalimat atau sigatnya adalah ditambah, memakai tambahan muqayyad ya, tambah tambahan. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin inni atawassalu ilaik hadhil ayah as'alukallahumma sakhirli jami'an nasi wa ghlubni qulubihim ajma'in fangsurni ala hadhil amr. Ini titik-titiknya disebutkan
kontestasi apa nih, apakah pilpres kah, atau pilkada kah, atau pilkades kah, titik-titik di sini. Hadil amri pilkades misalnya, atau hadil amri pilkada, hadil amri pilpres, silahkan. Asbi'ani jami'un nasi an kulli syai' minni bihaqi hadhil ayat syarifah fa inni qultu hasbiyallah wa ni'mal wakil ala hadhil amri. Nah, di sini lagi-lagi seperti tadi, kontestasinya apa, jenis kontestasinya. Maka ala hadhil amri pilkades, ala hadhil amri pil RT, pil RW, pilkades, pilkada, dan seterusnya. Faqrarni bismikallahumma tawakkaltu alaika la hauli wala quwwati illa bik masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya arhamar rahimin walhamdu lillahi rabbil alamin. Jadi segatnya seperti itu ya, ditambah. Nah, lalu kemudian ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah 251. Hazamahum. Oh, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walau la daf'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'd la fasalatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Ini dibaca ketika waktu coblosan, proses memilih, ketika pemilihan terjadi. Jadi kalau yang ini, yang di atas, yang 250 adalah ketika hendak, itu pas hendak memilih awal, ketika tank, nah itu tank pertama masuk, orang pertama yang masuk pencoblosan masuk nih pertama, atau mulai dibuka jam 7 lah ini dibaca. Pencoblosan dilakukan pukul 7 misal, ini bacalah pukul 7. Nah, sementara yang 251 surat Al-Baqarah ini ketika proses berlangsung dari mulai pencoblosan jam pukul 7 apa 8, 9, 10, 11 mungkin sampai pukul 11 lah ya, mungkin durasi 3 jam waktu pencoblosan. Jadi durasi sepanjang itu ini baca, maksudnya sepanjang itu bukan berarti seluruh baca waktu itu, enggak, cukup bacanya 15 kali, sholawat 11 kali. Bisa diantara aja 1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya. Yang penting judulnya setelah membaca ayat 250 lalu ke 251. Gitu. Paham ya? Hazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allah al-mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walau daqullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasalatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Lalu selanjutnya ayat ke-252. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ini dibaca ketika selesai pencoblosan, pilihan pemungutan suara selesai. Ini dibaca sebelum perhitungan suara dimulai. Setelah selesai, waktu ditutup pencoblosan misal jam 11, ini baca jam 11, bacanya sebanyak 92 kali, tutuplah dengan sholawat 11 kali. Nah, lalu setelah itu masuk ke proses penghitungan suara, atau bisa juga dibaca awal penghitungan suara gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 253. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara
walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Nah, ini ayat untuk ketika Anda ingin atau berkehendak menjadi tokoh di suatu daerah atau menjadi orang yang dituakan di suatu daerah. Ya, apa namanya ya, atau ingin menjadi yang derajatnya tinggi lah atau martabatnya tinggi di suatu daerah, maka bacalah subhanallah wa ni'mal wakil 1000. Setiap pembacaan subhanallah wa ni'mal wakil ini mendapatkan 100 bilangan, bacalah ayat ini, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd, dan seterusnya. Lalu setelah ditutup ayat ini, kembali baca subhanallah 100 kali lagi, lalu tutup dengan ayat tilka rusulu faddalna ba'dhum, terusnya dan seterusnya sampai genap atau sampai sempurna bacaan zikir hasbunallah ni'mal wakil ini menjadi 1000 kali. Lalu kemudian setelah selesai pembacaan hasbunallah ni'mal wakil 1000 kali dengan diselingi ayat tadi, bacalah sholawat 100 kali sebagai penutup. Ini lakukanlah selama seminggu ya. Jadi satu kampung, martabatnya tinggi di satu kampung. Dan ini lebih afdal lagi dilakukan pada bulan pertama, pada bulan hijriah di minggu pertama, hari minggu pertama. Jadi tidak dilakukan waktu itu juga tidak masalah, yang penting judulnya seminggu lakukan ini. Dan lebih awal dari setiap bulan tanggal berjalan ya, misal tanggal 1 sampai tanggal 7, antara 1 tanggal 7 lah. Jadi jangan tanggal 7 ke bawah. Jadi paling tidak sebelum tanggal 15, tanggal 1 sampai tanggal 15 lah paling tidak seperti itu, dari bulan hijriah sampai tanggal 15 ke bawah. Lalu kemudian ayat selanjutnya 254 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Ini agar kaum atau orang jadi suka dalam bersedekah, dalam berinfak, berdonasi di jalan Allah. Bisa satu kampung, bisa satu golongan, bisa juga satu orang, agar menyukai dengan kegiatan sosial. Jadi kalau ada satu kampung yang sulit sekali, yang pelit lah, rata-rata orang pelit, silahkan KFIAT ini gunakan. Ini insya Allah sangat bagus untuk kondisi tersebut. Caranya adalah tulis ayat ini, kemudian nama kampungnya atau nama kaumnya atau nama orangnya atau nama golongannya, nama grupnya ditulis, orang yang pelitnya atau golongan yang pelitnya tulis. Lalu setelah itu bacalah ayat ini sebanyak 313 kali atau sejumlah bilangan nama orang tersebut dan nama kampung yang dimaksud, nama grup tersebut dan nama atau nama kampungnya saja silahkan. Satu kampung itu suka berderma, suka berdonasi, suka mengulurkan tangan, terus suka sedekah gitu. Lalu kemudian setelah pembacaan ayat tersebut, tutuplah dengan sholawat 100 kali, kemudian tiupkan ke sebut tulisan ayat dan nama orang yang dimaksud. Kemudian dipendam di 4 penjuru kampung. Untuk pemendaman ayat ini dengan caranya adalah digulung dulu ayat tersebut, kertas kertas tulisan ayat tersebut digulung, lalu masukkan ke botol. Botolnya tentu yang kecil saja, jangan yang besar. Lalu kemudian ditutup, disumbat, kemudian dipendam di 4 penjuru kampung golongan itu berada.
Baik, demikianlah kali ini ijazah 254, insya Allah 255, kalau tidak salah 255 Al-Baqarah ini adalah ayatul kursi. Mungkin insya Allah kita hanya akan membahas 255 secara khusus karena panjang itu, kalaupun disambung dengan ayat-ayat lainnya akan memakan waktu yang lumayan lama. Insya Allah depannya akan hanya membahas tentang 255, yaitu ayat kursi. Waktunya, mengingat pertimbangan waktu juga. Demikian ijazah ini, dan semoga Allah berikan pemahaman dan pelaksanaan, kekuatan serta kemaslahatan kepada mu'ajiz dan kepada mustami', wabil khusus kepada jamaah shalawatul hikmah dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirah, senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan, diberikan jalan keluar yang baik untuk berbagai hal, dan senantiasa diberikan bertahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di dunia maupun Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.